Oh ya Kak Nurfit, tadi kan kita udah bahas ya tentang life without God ya. Hidup tanpa tahu tujuan hidup, hidup tanpa kenal Tuhan itu kayak hampa banget, kering Iya. kerontang. Kalau sekarang kan sudah banyak ya Kak ya, Mm-mm. semacam kayak ajakan atau propaganda kayak untuk ngarah ke ateis ya, Iya. nggak percaya Tuhan. Saya ngerasa kayaknya itu nggak menggunakan potensi akalnya secara maksimal Kak ya. Mm-mm. Karena kalau kita berpikir menggunakan potensi akal secara maksimal akan dapat tuh ya bahwa di balik keteraturan alam semesta ya, di balik silih bergantinya pagi ya, malam ya, itu kan pasti ada Tuhan, ada yang mengatur ya. Nah, menurut Kak Nurfit sendiri, life without God itu kan kalau dalam bahasa yang lain sekularisme. Udah sering denger lah ya kalau anak sosiologi. Gimana nih Kak? Sekularisme yang Kakak pahami? Ya, jadi kan saya dulu kan pernah juga itu ngobrol sama temen kan. Nah, sempat bilang lah, maksudnya coba kalau kita ini diatur sama Islam gitu kan, pasti maksudnya ya manusia itu bakal lebih teratur lah hidupnya. Maksudnya dengan mereka tuh apa nggak takut sama Tuhan kan nggak mungkin harusnya ya. Nah, terus saya bilang kan kalau hidup sekarang nih kita tuh berasa ibaratnya sekularisme gitu. Terus kata dia bilang enggak tuh katanya. Soalnya kalau sekuler itu kan memisahkan agama dari kehidupan. Kehidupan yang dipahami oleh teman saya yang saya jadi diskusi itu adalah kehidupan total gitu Kak. Kehidupan total totalitas ya, secara individunya juga enggak bawa-bawa Tuhan ataupun secara bernegaranya juga enggak gitu. Nah, sedangkan yang saya maksud di situ tuh sekularisme ini kan memang kita ini secara individu tetap percaya Tuhan, tapi hidupnya nggak mau gitu diatur oleh Tuhan, oleh Allah gitu kan ya. Nah jadi ya gitu bernegara maksudnya pendidikannya, ekonominya, perpolitikannya itu nggak diatur oleh Islam gitu. Tapi Iya. individu boleh sampai dibilang lah bawa agama, bawa agama gila masuk LDK gitu. Masuk Jadi langsung gitu ya? iya, langsung gituin. Oke, bisa ditangkap ya Kak Nurfit ya. Jadi sekularisme itu gini lah simpelnya. Kita tuh percaya nih, kita punya pencipta, kita punya Tuhan, namanya Allah kan kalau Iya. menurut Islam. Tetapi ketika di dalam kehidupan ranah privat saja kita Iya. harus terikat nih Iya. dengan Allah ya. Tapi Allah tuh nggak boleh dibawa-bawa ketika kita di kuliah ya, atau ketika kita ngomong sosiologi itu kan nggak boleh bawa Nggak Allah, boleh. nggak boleh bawa Boleh Islam banget. ya, apalagi ekonomi ya. Iya. Kalau ekonomi kan ya itu bahas kapitalisme. Jadi menurut Kak Nurfit kira-kira ini sesuai nggak dengan fitrah kita sebagai manusia, yang memang manusia itu kan ketika hidup di dunia itu kan diberikan akal ya untuk membedakan mana jalan yang baik, mana jalan yang buruk ya. Artinya menurut Kakak kira-kira sesuai nggak dengan fitrah kita? Kita mengakui Allah sebagai pencipta, tapi kita nggak mengakui Allah itu adalah pengatur kehidupan kita. Kayak kontradiktif gitu Iya. loh. Nah, Ya harusnya sih nggak bisa Kak ya. iya, berarti nggak apalagi- sesuai kan? Iya, nggak sesuai banget. Nggak sesuai fitrah. Apalagi kalau kita udah tahu tujuan hidup gitu Iya. kan. Kita hidup untuk Allah gitu. Terus iya, maksudnya kita berasal dari Allah, Iya. hidup untuk Untuk Allah, Allah kembali pada kepada Allah. Allah. Nah, kalau seandainya kita hidup tanpa diatur oleh Allah, gimana maksudnya Mau kita kembali? kembali kepada Allah kalau nggak diatur? Maksudnya kalau kembali kan sama-sama tahu lah kalau muslim kan, Iya. kalau nggak surga ya neraka. Dua ya Mungkin kan? tempatnya ya. Iya, nggak ada Jelas. tuh di tengah-tengah, maksudnya di jembatan Siratal Mustaqim berhenti tuh. Ya, mungkin kita yang sekuler ada nggak ya persimpangan antara Iya. surga dan neraka? Mau masuk surga nggak layak, mau masuk neraka takut. Nah, Iya. tengah-tengah Kak ya, nggak ada berarti Nggak kan? Ya.